Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Della Dewi Kusumawati, mahasiswa PPG Transformasi Guru Tertentu batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 1 Sawo di kelas 6 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi bab hukum halal dan haram. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria, aku pasti bisa. Yes, sudah siap kalian belajar hari ini? Sudah, Bu. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita itu lancar, ilmunya bermanfaat, berkah dan barokah. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Cepat duduk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Salam kepada guru. Selamat pagi, guru. Selamat pagi. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Angel, Rahim, dan Nisa. Kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Semoga yang tidak masuk sakit cepat diberi kesembuhan, dan yang masuk yang sehat itu selalu diberi kesehatan. Amin. Untuk menumbuhkan jiwa patriotisme atau cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas maju ke depan untuk memimpin. Yang lainnya silakan untuk berdiri.
jiwa religius, maka kita akan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Sebelum membaca surat-surat pendek, marilah kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu dan diakhiri dengan salam. Yuk kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan selanjutnya adalah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Selanjutnya adalah surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Nah, anak-anak, sebelumnya apa kalian sudah belajar tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita belajar tentang apa hari ini? Halal dan haram. Betul sekali. Kalian tahu apa tidak halal itu apa? Sesuatu yang boleh dimakan. Betul sekali. Kalau haram itu apa? Sesuatu yang tidak boleh dimakan. Jadi pembelajaran kita hari ini membahas tentang bab hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran serta langkah-langkah kegiatan kita yaitu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram dengan benar. Yang keempat, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah ini, saya akan menayangkan video pembelajaran kita hari ini tentang hukum halal dan haram. Tolong semuanya menonton, menyimak, dan memperhatikan secara seksama. Mulai belajar, anak-anak duduk dengan dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas
bebas antara yang hak atau benar dan yang batil. Pertanyaan nanti bagi yang bisa menjawab, tolong angkat tangan. Siap? Apa arti halal? Apa arti haram? Ya, silakan cerita. Halal adalah sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa dasar hukum halal dan haram? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan. Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, apa sebab-sebab halal dan haram? Siapa yang bisa? Silakan. Zat asal, sifat asal, dan proses. Betul sekali. Tepuk tangan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana penerapan hukum halal dan haram? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Penerapan dalam sikap, penerapan dalam perilaku, dan penerapan dalam konsumsi. Betul sekali. Tepuk tangan. Silahkan anak-anak mengeluarkan peralatan tulisnya. Sudah semua anak-anak? Kalau sudah, supaya lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking. Hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Setelah ice breaking, tadi kan sudah membentuk kelompok ya. Nah, tadi ada kelompok mawar, angkat tangan. Oke, kelompok melati, angkat tangan. Kelompok anggrek, angkat tangan. Kelompok matahari, angkat tangan. Nah, nanti saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tolong nanti dicermati, didiskusikan bersama teman kelompoknya. Silakan. Tolong anak-anak dicermati, dipahami, ditulis nama kelompoknya apa dan anggotanya apa, dan silahkan dikerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD atau lembar kerja siswa tersebut secara diskusi. Jika sudah selesai, nanti dua anak maju ke depan untuk presentasi perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan anak-anak dikerjakan terlebih dahulu. Ya, ditulis. Sudah anak-anak mengerjakannya? Sudah. Sekarang silakan dipresentasikan dari kelompok mawar. Silakan maju ke depan.
Sebutkan 3 contoh makanan dan minuman halal. Jawabannya adalah makanan halal ada ayam goreng, nasi, dan sayur. Sedangkan minuman halal ada kopi, teh, dan susu. Nomor 2. Mengapa makanan dan minuman tersebut dihalalkan? Jelaskan. Jawabannya adalah zat halal diperoleh secara sah dan diolah sesuai syariat Islam. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Arya. Nomor 3. Sebutkan 3 makanan dan minuman haram. Jawabannya makanan haram adalah bangkai, daging babi, dan darah. Minuman haram adalah khamar, minuman keras, alkohol, susu dari hewan haram. Nomor 4. Mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan? Jelaskan. Jawaban. Karena dapat membahayakan fisik dan jiwa manusia, menghalangi terkabulnya doa, serta merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi hambanya. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian, ketundukan pada perintah agama, dan menjaga diri dari siksa akhirat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dari kelompok mawar. Silakan duduk kembali di tempat duduknya. Dan selanjutnya adalah kelompok melati. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Sebutkan 3 contoh makanan dan minuman halal. Ayam goreng, nasi, sayur, dan lain-lain. Sedangkan minuman halal kopi, teh, dan susu. Nomor 2. Mengapa makanan dan minuman tersebut dihalalkan? Zatnya halal diperoleh secara sah dan diolah sesuai syariat Islam. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya yang bernama Fadilah. Nomor 3. Sebutkan 3 makanan dan minuman haram. Makanan haram bangkai, daging babi, darah. Minuman haram khamar atau minuman keras, alkohol, susu hewan haram. Nomor 4. Mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan? Jelaskan. Jawabannya, karena dapat membahayakan fisik dan jiwa manusia, menghalangi terkabulnya doa, serta merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi hambanya. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian, ketundukan pada perintah agama, dan menjaga dari siksa akhirat. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah kelompok anggrek. Silakan presentasi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Sebutkan 3 contoh makanan dan minuman halal. Jawabannya adalah makanan halal adalah ayam goreng, nasi, sayur. Minuman halal adalah kopi, teh, dan susu. Nomor 2. Mengapa makanan dan minuman tersebut dihalalkan? Jelaskan. Jawabannya adalah zat halal diperoleh secara sah
dan diolah sesuai syariat Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Kia. Nomor 3. Sebutkan 3 makanan dan minuman haram. Jawabannya, makanan haram adalah bangkai, daging babi, dan darah. Minuman haram adalah khamar atau minuman keras, alkohol, susu dari hewan haram. Nomor 4. Mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan? Jelaskan. Jawabannya, karena dapat membahayakan fisik dan jiwa manusia, menghalangi terkabulnya doa, serta merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi hambanya. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian, ketundukan pada pemerintah agama, dan menjaga diri dari siksa akhirat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Anggrek. Silahkan duduk kembali. Dan selanjutnya adalah kelompok Matahari. Silahkan yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Sebutkan 3 contoh makanan dan minuman halal. Jawabannya, makanan halal ada ayam goreng, nasi, dan sayur. Minuman halal ada kopi, teh, dan susu. Mengapa makanan dan minuman tersebut dihalalkan? Jelaskan. Zatnya halal, diperoleh secara sah, dan diolah sesuai syariat Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Michelle. Ya, silakan Michelle dibaca. Nomor 3. Sebutkan 3 makanan dan minuman haram. Jawabannya adalah makanan bangkai, daging babi, darah. Minuman keras, alkohol, susu dari hewan haram. Nomor 4. Mengapa makanan dan minuman tersebut diharamkan? Jelaskan. Jawabannya adalah karena dapat membahayakan fisik dan jiwa manusia, menghalangi terkabulnya doa, serta merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi hambanya. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian, ketundukan pada perintah agama, dan menjaga diri dari siksa akhirat. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Dari presentasi kalian hari ini, ada kelompok yang presentasinya terbaik, yaitu kelompok Anggrek. Tepuk tangan. Anak-anak, perlu kalian perhatikan, saya akan membagikan tugas mandiri. Jadi tugas mandiri itu kalian kerjakan sendiri. Silakan anak-anak dikerjakan. Dikerjakan secara mandiri. Alhamdulillah kalian sudah selesai menyelesaikan tugas dari Bu Guru.
Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah memahami makna halal dan haram? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mengapa umat Islam dilarang makan makanan yang haram? Karena mengakibatkan kerusakan pada tubuh kita. Doa susah terkabulkan, mendapat dosa dan siksa neraka. iya, betul sekali. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang bab jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Nah, anak-anak silahkan dimasukkan ke dalam tas peralatan tulisnya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah, mari kita berkemas-kemas. Tasnya dicangklong. Ketua kelasnya tolong menyiapkan berdoa untuk pulang. Perhatian. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam kepada Bu Guru. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.